Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat panjang umur, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalian lagi apa nih Mams? Apakah lagi santai sambil rebahan? Atau lagi makan? Atau lagi mengerjakan rutinitas sehari-hari juga nih sama kayak aku? Pokoknya apapun yang lagi kalian kerjakan, aku temenin ya lewat videoku ini. Dan bagi kalian yang baru aja menemukan channelku yang kebetulan lewat di beranda kalian, salam kenal ya Mams, aku Mama Rara, ibu dari 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana. Aku upload video 2 kali seminggu di hari Senin dan juga Kamis tentang rutinitas seorang ibu rumah tangga di rumah sederhana. Jika kalian suka dengan video-videoku, minta dukungannya ya dengan cara tekan subscribe-nya. Terima kasih. Nah, hari ini aku itu lagi kepingin masak mie merah dengan pelengkapnya yaitu sup kepala ayam. Nah, ini pertama-tamanya aku rebus dulu kepala ayamnya, dan ini aku lagi membuang air rebusan pertamanya itu karena takutnya nanti airnya tuh terlalu amis gitu ya, jadinya aku buang aja untuk air rebusan pertamanya. Baru nih diisi air lagi untuk merebus yang kedua. Jadi kemarin itu aku beli ayam di abang-abang gitu, dan habis itu aku lihat ada kepala ayamnya gitu, dan entah kenapa tiba-tiba aja langsung kepengen beli gitu loh kepala ayam, dan setelah itu langsung kepikiran juga untuk beli mie nya. Jadinya ya udahlah langsung dieksekusi hari ini. Sejujurnya ini tuh aku perdana ya bikin sendiri mie habang ini. Karena selama ini tuh aku tidak pernah sekalipun membuat mie habang kayak begini. Bukannya nggak bisa bikin juga karena rumit ya cara buatnya, tapi lebih ke malas aja gitu. Karena biasanya selama ini tuh kalau mau mie habang itu aku tuh lebih sering beli gitu loh Mams, karena kita beli 5.000 aja biasanya tuh udah lumayan bisa ngenyangin perut gitu loh, dan enak juga. Nah tapi sekarang nih beberapa hari ini aku nggak tahu kenapa jadi ya doyan aja gitu untuk mencoba menu-menu baru. Mungkin karena bawaan YouTube sekarang kali ya, jadi pengen coba aja sih hal-hal baru, masakan-masakan menu-menu baru gitu untuk dibikin sendiri gitu loh. Nah ini tuh tadi aku masukin bumbu untuk kaldunya. Ini kuah kaldunya ya. Di sini aku memakai bumbu sop gitu. Aku beli 5.000 seperti biasa. Tapi itu tidak aku gunakan semuanya. Jadi aku masukin sebagian aja, setengahnya. Setengahnya lagi nanti untuk bumbu mie habangnya. Karena ini bikin sendiri, jadi tentunya agak berbeda sedikit dari yang orang jual biasanya gitu ya. Karena biasanya tuh orang-orang yang jual itu kayaknya nggak seheboh ini gitu untuk sayurnya. Jadi mereka tuh cuman pakai sedikit aja. Bahkan ada sebagian itu yang nggak pakai sayur sama sekali gitu, karena mereka yang pentingnya itu kuah kaldunya itu. Jadi sayur itu hanya ya untuk pelengkap aja lah. Jadi kadang ada yang dimasukin sedikit, ada yang enggak sama sekali gitu. Tapi karena ini aku mau bikin sendiri, dan ini juga mau sekalian mau dimakan pakai nasi juga nanti kuahnya kalau misalkan mie-nya habis gitu. Jadi ya memang sengaja dibikin sayurnya itu dibikin banyak. Nah ini sentuhan terakhir aku kasih daun seledri dan juga daun bawang. Sebelumnya tadi juga udah dikasih bumbu seperti biasa ya. Ada garam, gula, micin, dan juga royco rasa ayam.
Ini udah matang untuk kuah kaldunya. Sekarang lanjut lagi, aku mau memasak mie-nya. Jadi di tempatku ini kita nyebutnya mie habang aja gitu ya, karena memang warnanya merah. Jadi artinya mie habang itu mie merah gitu. Dan kalau di tempat kalian mie seperti ini tuh apa ya namanya? Terus cara penyajiannya itu bagaimana, Mams? Apakah sama juga seperti aku di sini yang disandingkan dengan kuah kaldu ayam atau sup ayam gitu? Ataukah ada cara lain? Coba komen ya, Mams. Nah, ini untuk mie-nya aku nggak terlalu lama masaknya ya, karena tadi tuh sudah direndam dengan air panas. Jadi ini dia masaknya nggak lama-lama lagi gitu, cuman untuk menyatukan aja sih dengan bumbunya tadi, bumbu sopnya tadi. Setelah dia udah tercampur merata, jangan lupa juga kasih garam, gula, micin, dan juga royco juga ya. Dan terakhir ini mau aku masukkan juga bumbu pelengkapnya, yaitu daun bawang dan juga si daun seledri ya. Nah, ini udah matang, Mams, tinggal kita aduk-aduk aja sampai dia benar-benar rata si mie-nya menyatu dengan bumbu dan juga semua dedaunannya tadi. Nah, alhamdulillah masakannya sudah selesai. Jadi alhamdulillahnya ternyata nggak terlalu lama juga ya memasak dua masakan ini sekaligus. Dan sekarang aku mau lanjut lagi untuk menggoreng kepala ayamnya. Jadi aku beli kepala ayamnya itu 9 biji dengan harga Rp10.000. Itu di diskon ya sama abang-abangnya, karena itu udah kayak mau habis gitu, jadi dikasih murah sama abangnya. Nah, tadi tuh aku nggak masukin semuanya ke kuah kaldunya, jadi aku tuh cuma beberapa aja masukin di situ. Sisanya ini mau aku masak lagi dengan tepung, jadi kayak Kentucky gitu. Karena anak-anak dan pak suami itu lebih suka dimakannya itu modelannya Kentucky gitulah. Jadi tepungnya tuh kubumbui dengan garam, kaldu ayam, ladaku, sama ketumbar bubuk. Ini tuh sebagian aku skip aja ya, Mams, cara bikinnya, karena seperti biasa aja, sama kayak yang sering-sering aku bikin juga. Karena emang sesering itu ya aku bikin Kentucky seperti ini, karena ya itu anak-anak aku tuh memang sukanya seperti ini gitu. Kalau ikan pun diginiin, kalau ayam juga dibikin begini gitu ya, jadinya ya kita sering banget lah bikin kayak gini. Oke, sekarang aku lanjut lagi untuk menggoreng kepala ayamnya ya di minyak panas. Dan sehabis itu aku lanjut lagi untuk menyiapkan untuk kita makan. Jadi ini aku mau langsung pindahkan mie-nya ke dalam piring. Jadi di sini aku mau sambil goreng kepala ayam dan sambil menyiapkan untuk kita makannya. Jadi ini tadi tuh aku beli 1 bungkus mie gitu, dan jadinya itu 5 porsi ya, tapi nggak begitu banyak juga sih, tapi juga nggak sedikit banget juga, lumayan lah gitu, lumayan pas aja sih porsinya untuk anak-anak. Ini langsung aku tambahkan juga dengan kuah kaldunya, langsung aku siram di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini dia, Mams, penampakannya sudah dengan kepala ayam, ada jeruk nipisnya juga, dan juga ada saus juga. Gimana nih, Mams? Apakah lumayan menggugah selera? Ini tuh enak banget dinikmati ketika hujan-hujan gitu, Mams. Jadi kuahnya hangat-hangat gitu. Terus pakai perasan jeruk nipis juga, itu sedap banget deh.
Nah, ini kepala ayamnya pun juga sudah jadi, alhamdulillah. Nah, ini makanannya juga sudah siap terhidang. Kita makan dulu ya, Mams. Selamat makan semuanya. Nah, ini sudah selesai makan semuanya. Alhamdulillah, masakanku hari ini laris manis. Alhamdulillah anak-anak pada suka, suami juga bilang enak. Bahkan suami itu bilang untuk aku jualan aja gitu. Katanya rasanya tuh udah sama dengan yang dijual sama orang-orang. Ada-ada aja ya, Mams. Tapi yang pasti itu senang banget lah ya kalau misalkan masakan kita itu bisa disukai sama anak dan juga suami. Karena kayak yang gak sia-sia aja gitu loh, kita udah capek-capek masak. Tapi kalau misalkan masakan kita itu disukai, rasanya semua rasa capeknya itu bisa terbayarkan gitu. Ya pokoknya gitulah, Mams ya. Nah, setelah makan-makan lanjut lagi, ini adalah pekerjaanku yang terakhir dari videoku kali ini. Jadi habis masak, habis makan, langsung nih aku lanjut lagi untuk cuci-cuci piring. Karena cucian piringku ini sudah menumpuk ya, dari malam itu belum dicuci. Nah, tak terasa Mas, kita sudah ada di akhir video. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini ya. Semoga videoku ini bisa menghibur, memotivasi, atau bahkan menginspirasi mami-mami semuanya yang ada di luar sana. Biar kalian merasa bahwa kalian tidak sendiri, bahwa semua ibu-ibu di luar sana pun juga melakukan apa yang kalian lakukan juga. Sehat-sehat ya kalian semua, tetap semangat juga dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Sekali lagi terima kasih aku ucapkan bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan. Sampai berjumpa di videoku selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.